Intensi misa pada hari Minggu sore ini untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha dan pekerjaan keluarga-keluarga Cece Maria Perjani Petrus Katiman di Pontianak, Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumarni, Rawi Stepani, Stephen Lee, Michelle di Cilengsi Bogor, untuk keluarga Dr. Saron, Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, untuk keluarga Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina Aurelia di Australia, Matthew Stephen Vincent Malpin di Jakarta, untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eperos Cerimoya, Matthew Beno di Pontianak, untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Agnes Aloysia Tani beserta anak-anak dan keluarganya di Surabaya, untuk Ibu Mamang Cu, Ibu Nobeta Suryani, untuk Ibu Tresia Yeni dan keluarga di Jakarta, untuk kesehatan Ibu Floria Dorothea dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Teresia Stefani Amelia dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Cameli, untuk kesehatan Bapak Setia Pranakunadi dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Camepong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, untuk Mama Anamuras, Franciscus, Rosalina Imbok, Dea, Kevin, Putri, Maria Kurniawati, Yosip Apai, Anggun Anggi, dan Brigita, untuk kesehatan dan kesejahteraan Anti Regina Ho di Kucing, untuk Bapak Kasdi, Ibu Mustika dan keluarga, Dio Gabriel Cahyadi, Septiani, Hera, Jaiden, Benik dan keluarga, untuk Ibu Li Huang dan Bapak Epek Erwin dan keluarga, untuk Ibu Tres dan kesehatan Maria Yohana di Jakarta, untuk kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya, untuk keluarga Ibu Emelda Majar di Jakarta, untuk keluarga Ibu Elizabeth di Jakarta, untuk Ibu Elizabeth Ernawati, Bapak Bonifasius Aristo, Evan, Christian, Erlin, Andrew di Jakarta, untuk keluarga Ibu Herni Gunawan, Stanley Hermawan, William Hermawan, dan Ibu Rina Gunawan di Jakarta, untuk Ibu Maria Aryani Wijaya di Ungaran, Enike Wijaya, Andi Widodo, Eliana Widodo, dan Susanti Wijaya di Amerika, Rensi Wijaya, Florentina, Mikael di Jakarta, untuk keluarga Anti Priska dan Uncle Robert Ayen di Serian Sarawak, untuk Sis Jessica, anak Jolis di Serian Jenan Sarawak, Mass Intention from Madam Madeline's family in Kuching for health, business, study, and work blessing. Peter Ling Toh Sing, my father-in-law, 96 years old. Martin Ling Ho Sung, my husband. Madeline Wong Ching Ching, my four boy. Andrian Ling Wen Lung, Andrew Ling Yu Lung, Ansel Ling Jum Lung, dan Alexander Ling Kai Lung. Dan juga kita berdoa untuk ketenangan, kedamaian, istirahat kekal untuk arwah-arwah yang telah meninggal dunia, yaitu untuk Bapak Marinus Petrus Bungo dan keluarga yang meninggal di Batumas, Daniel Chung Che Kiong meninggal di Jakarta, Yosep Cahyadi, Ibu Tesnatan dimakamkan di Serikan Toho, Bapak Agustinus Hadi Sunarsia dimakamkan di Sydney, Australia, Samsotian dimakamkan di Manado, Benedictus Benigo dimakamkan di Makassar, Yosep Liko Jong meninggal di Jakarta, Lim Cheng Kiang dimakamkan di Tumbang Piti, Lim Li Kiong dimakamkan di Pontianak, Lim Sing Kiang meninggal di Pontianak, untuk Thomas Johnson dimakamkan di Arupas, Suparto Darudianto meninggal di Jakarta. Kita berdoa untuk ketenangan dan kedamaian semua arwah yang telah meninggal, dan juga untuk kesejahteraan, kesehatan keluarga-keluarga yang mohon doa daripada kita. Mari bersujud dan menyembah berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita, sebab Dialah Allah kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu
dan bersama roh-Mu. Meskipun tanpa khotbah, orang dapat mewartakan Injil dengan menunaikan tugasnya sehari-hari sebaik-baiknya, dengan mendidik anak-anak, dengan berdoa dan memperhatikan sesama. Bukankah selayaknya kita prihatin agar di dalam hidup kita jangan sampai ada bayang-bayang yang menutupi pribadi Yesus atau ajaran Injil? Hal ini hanya dapat kita laksanakan bila kita tetap bersatu dengan Bapa sebagaimana Yesus sendiri, dan bila perlu bersedia meninggalkan segala-galanya untuk mengikuti Dia dan mewartakan kabar gembira bahwa ada yang menanti-nantikan kita, ialah Bapa di surga yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita hening sejenak, kita mempersiapkan diri sebelum merayakan peristiwa penyelamatan ini. Kita memeriksa batin kita sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menyembuhkan orang-orang sakit dan menjadi harapan mereka yang menderita. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau sendiri telah mengalami penderitaan hebat untuk menyelamatkan semua orang, agar kami dapat ikut serta menderita dan menyelamatkan diri kami dan sesama. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah memaklumkan kabar gembira tanpa mengenal lelah bahwa Allah Bapa di surga selalu menantikan umat kesayangannya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah Anak Domba Allah Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan. Hanya Engkaulah Maha Tinggi Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal, Engkau selalu memperhatikan bila orang berdoa kepadamu. Kami mohon hadirlah di tengah-tengah kami, dan perkenankanlah kami mengalami daya kekuatan sabda-Mu, serta hidup kami dengan Roh-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Ayub. Ayub berkata demikian, bukankah manusia harus bergumul di bumi, dan hari-harinya seperti hari-hari upahan? Seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan, seperti kepada orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Demikianlah dibagikan kepadaku bulan-bulan yang sia-sia, dan ditentukan kepadaku malam-malam penuh kesusahan. Bila aku tidur, maka pikirku, bilakah aku akan bangun? Tetapi malam terentang panjang, dan aku dicekam oleh kegelisahan sampai dini hari. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak, dan berakhir tanpa harapan. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas, mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, Tuhan menghibur orang yang patah hati. Betapa indahnya memuji Allah, betapa manisnya meluhurkan Tuhan yang mulia. Tuhan membangun kembali Yerusalem,
Tuhan menghimpun umat Israel yang tercerai-berai. Tuhan menghibur orang yang patah hati. Tuhan menghibur orang yang patah hati dan menyembuhkan luka mereka. Tuhan menentukan jumlah bintang dan memberi nama kepada kita masing-masing. Tuhan menghibur orang yang patah hati. Agunglah Tuhan kita dan Maha Kuasa, kearifannya tidak terhingga. Tuhanlah yang memberi hati kepada yang hina dina. Ia menundukkan orang-orang berdosa sampai ke debu. Tuhan menghibur orang yang patah hati. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Saudara-saudara, jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukan bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas yang penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Yesus memikul kelemahan kita, supaya menanggung penyakit kita. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, sekeluarnya dari rumah ibadat, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simeon dan Andreas. Ke rumah Simon dan Andreas, ibu mertua Simon, terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangan, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia, lalu menemukan dia. Mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang."
Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, pekerjaan, usaha, dan kesehatan, kesembuhan, keselamatan untuk keluarga-keluarga yang kami doakan di dalam perayaan Ekaristi ini. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari mati. Dari situ ia akan datang mengadil hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita sampaikan doa umat. Bila kita mau mewartakan Injil kepada dunia, maka kita harus mengakui kelemahan kita dan berdoa kepada Bapa dengan rendah hati. Bagi para petugas gereja, para imam, misionaris, para rasul awam, dimanapun di dunia ya Bapa, teguhkanlah kiranya iman para petugas gerejamu, agar selalu bersedia meninggalkan segala-galanya, supaya dapat memperoleh orang sebanyak-banyaknya bagi Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para petugas pemerintahan ya Bapa, dampingilah para petugas pemerintahan agar dengan tekun dan ulet memperjuangkan damai sejahtera bagi rakyatnya, bagi rakyat tanggungannya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penderita sakit yang tak dapat disembuhkan, ya Bapa, sinarilah mereka yang sakit, agar malam-malam mereka jangan sampai terlalu gelap dan hari-hari mereka terlalu berat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sekalian ya Bapa, teguhkanlah iman kami dan mantapkanlah harapan kami, agar dalam kegelapan dan kesusahan jangan sampai putus asa ataupun merana, melainkan tetap teguh percaya kepadamu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga yang memaha belas kasih, seluruh dunia berada di tangan-Mu dan tiada orang yang dapat Kau kenal namanya, persoalan dan kesulitannya. Bantulah kami dalam doa dengan mantap kepadamu, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kami muji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah sedari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus diberkenan menjadi manusia, seperti kami dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami muji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah sedari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, kuduskanlah kiranya bagi kami persembahan ini menjadi tubuh dan darah Yesus
Putra-Mu terkasih, agar kami bangkit dari kegelapan maut serta menikmati kehidupan kekal demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu. Dengan perantaraan Putra-Mu yang terkasih, Yesus Kristus, Putra-Mu, melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Dari sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami maklumkan kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela. Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius Riono Prabdi serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan, kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dari situlah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup kehendak-kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah kehidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah kami dari segala penyakit dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah kami selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah kami Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan terhadap seteru yang curang. Lindungilah kami di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Berbahagialah yang berduka cita, sebab mereka akan dihibur oleh Allah. Berbahagialah yang haus akan kebenaran, sebab mereka akan dipuaskan Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, dengarkanlah doa kami dan berilah semua orang berharapan. Ajarilah kami berdoa dan mengalahkan kejahatan berkat daya cinta kasih yang telah nampak di tengah-tengah kami dalam diri Yesus Al-Masih, yang sabdanya menyelamatkan kami. Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga segala usaha pekerjaan hidup kita, semua orang yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi, diberikan keselamatan, ketenangan, kesembuhan, dan keselamatan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih. Selamat sore.